Nah, oke baik, halo semuanya, para sahabat, rekan-rekan, terutama para peserta didik, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran matematika MPS Matematik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal latihan bab 3 dari Matematika SMK kelas 11 Penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 135 bagian A. Dan yang kita bahas di sini khusus untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Ini dia contoh yang akan kita bahas. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang langsung kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Kita perhatikan soalnya. Diketahui matriks A berordo 3 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2. Terdapat pilihan operasi berikut. Yang pertama 2A tambah 3B. Yang kedua A kali B. Yang ketiga B kali A transpos. Yang keempat A kali B transpos. Dan yang kelima A pangkat 2. Operasi yang dapat dilakukan adalah titik-titik. Nah, berarti ini harus kita coba dulu operasi yang mana dilakukan antara 1 sampai dengan 5 nih. Nah, kita lihat penyelesaian. Untuk mempermudah pemahaman kita, kita misalkan saja dulu matriks A itu yang berordo 3 kali 2. Kita buat seperti ini. Misalkan matriks A berordo 3 kali 2, artinya ini 3 baris 2 kolom. Maka elemennya kita buat saja dulu seperti ini. Matriks A itu elemennya AB, CD, dan EF. Ini maksudnya 3 baris 2 kolom. Ini baris 1, baris 2, baris 3. 2 kolom. Berkolom 1, kolom 2. Dan matriks B kita misalkan juga yang suatu matriks 2 kali 2. Ini kita misalkan elemennya itu PQRS-nya. Ini matriks B 2 kali 2 nih. 2 baris 1 2 kolom ini. Sorry ya, 2 baris 2 kolom ini baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Nah, kita buat B itu elemennya PQRS. Nah, kita laksanakan operasi yang pertama ini. 2A tambah 3B. Kita coba apakah bisa dilaksanakan. Ini yang pertama, 2A tambah 3B. 2A itu artinya 2 kali matriks A ditambah 3 kali matriks B. Nah, ini tadi matriks A kita misalkan. Berarti sama dengan 2 kali. 2 kali ini ya. 2 kali AB, CD, EF. Ditambah 3 kali matriks B. Ini 3 kali matriks B. Nah, caranya mengalihkan ini, kita buat ini. Kalau suatu matriks dikalikan dengan suatu bilangan, langsung kalikan elemen-elemennya dengan pengali dari matriks tersebut. Jadi ini langsung 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Maka 2A itu sama dengan seperti ini hasilnya. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F. Ditambah, demikian juga untuk 3B. Kalikan semua elemennya ini dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 3B, 3Q, 3R, dan 3S. Nah, masalahnya apakah ini bisa dijumlahkan? Nah, ternyata ini tidak bisa dijumlahkan karena ordonya tidak sama. Nah, syarat untuk dua buah matriks bisa dijumlahkan ordonya harus sama. Ternyata ini berordo 3 kali 2, sedangkan ini berordo 2 kali 2. Maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, kita buat catatan, tidak dapat dilakukan karena ordonya tidak sama. Dengan demikian, operasi yang pertama ini tidak bisa dilakukan. Kita buat kali saja di sini. Nah, kita coba untuk operasi kedua. Untuk operasi kedua nih, sekarang operasi kedua A kali B. Kita lihat ini matriks A dan B tadi sudah kita misalkan masih tetap. Kita laksanakan operasi kedua A kali B. Berarti itu matriks A dikali matriks B. Oke, kita lihat, kita kalikan. Perhatikan cara mengalihkan matriks. Kalikan baris pertama dengan kolom pertama ini. Baris pertama kan AB, kolom pertama PQ. Lalu dikalikan, dijumlahkan elemen-elemennya. Ini perhatikan A kali B ditambah B kali R. Kita laksanakan sekali. Ini A kali B. Ini dia dari sini. A kali B ditambah B kali R. Ini untuk baris 1 kolom 1. Nah, untuk baris ini kolom 1, baris 1 ini dengan kolom 2. Kita tulis hasilnya di sini. Berarti di sini A kali B ditambah, ini dia dari sini ya, A kali B, A kali Q ditambah B kali S. Nah, untuk baris kedua hasilnya juga harus di baris kedua. Nah, sekarang kita kalikan C kali B tambah D kali R. Ini dia hasilnya C kali B tambah D kali R. Berikutnya, baris kedua dengan kolom kedua, hasilnya di baris kedua, kolom kedua.
Sini C kali Q. Sekarang tambah D kali S. Ini C kali Q tambah D kali S. Dan terakhir kolom ketiga, baris ketiga dengan kolom pertama. Hasilnya di baris ketiga kolom pertama. E kali P tambah F kali R. Ini dia. Berikut kolom baris ketiga ini dengan kolom kedua. Berarti E kali Q ditambah F kali S. Ini dia. Dan ternyata ini bisa kita lakukan karena ada hasilnya ini. Maka operasi A kali B bisa dilakukan. Kita buat tanda centang di nomor 2. Kita lanjut dengan operasi yang ketiga. Nah, untuk operasi yang ketiga, B kali A transpos. Ini dia, B kali A transpos. Artinya matriks B dikalikan dengan A ditransposkan. Kita buat dulu seperti ini. Ini matriks B tadi. Ini pertama ini PQ RS dikalikan dengan matriks A. Matriks A ini tapi masih ditranspos. Ingat, oke kita laksanakan. Ini ditranspos maksudnya dirubah baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, baris 3 menjadi kolom 3, dan seterusnya. Artinya letaknya ini dirubah, baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Kita perhatikan, ini AB ini menjadi ke bawah, maka A transpos itu menjadi A, B, C, E, B, D, F. Perhatikan ini. Baris pertama menjadi kolom pertama. Ini kan AB di baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua CD menjadi kolom kedua di sini. Baris ketiga EF menjadi kolom ketiga EF. Itulah arti dari transpos, merubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, perhatikan ini. Kolom pertama di sini ACE itu menjadi baris pertama ACE. Kolom kedua BDF itu menjadi baris kedua BDF. Oke, jelas barangkali. Nah, sekarang kita coba kalikan. Cara mengalihkan dua buah matriks itu selalu kalikan baris dengan kolom. Baris dengan kolom B dikali A ditambah Q dikali B. Nah, ini dia. Maka yang pertama di sini kita buat. P dikali A ditambah Q dikali B. Nah, itu dia nih ya, hasil dari pengalian baris 1 dengan kolom 1. Hasil pengalian baris 1 dengan kolom 2, hasilnya di baris 1 kolom 2 di sini. Berarti P kali C ditambah Q kali D. Nah, ini dia P kali C ditambah Q kali D. Sekarang kita kalikan baris 1 dengan kolom 3. Berarti P kali E ditambah D ditambah Q kali F. Oke. Sekarang baris kedua dengan kolom 1, hasilnya juga di baris kedua kolom 1. Berarti RA ditambah SB. Berikutnya, baris kedua dengan kolom kedua, berarti RS ditambah SD. Baris kedua dengan kolom ketiga, hasilnya juga di baris kedua kolom ketiga, berarti RE ditambah SF. Nah, ternyata ini bisa kita laksanakan, maka operasi ketiga atau B dikali A transpos bisa dilakukan. Maka kita centang kembali sini. Jadi yang sudah dapat dilakukan adalah operasi kedua dan ketiga. Kita teruskan ke selidiki operasi keempat apakah bisa dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke operasi keempat. AB ditransposkan. Ini matriks A ditransposkan. Matriks A dikali B ditranspos. Berarti matriks A duluan. Ini duluan. Ini sama dengan matriks A tadi kali B ditranspos. Ini masih ditranspos. Sama dengan matriks A tetap. Ini kita transposkan, rubah baris 1 menjadi kolom 1. Aturan ke samping dia menjadi ke bawah. Ini juga RS ini aturan ke samping menjadi ke bawah. Itu baris 1 kolom 1. Jadi hasilnya ini dia PQ tadi menjadi kolom. Ini dia PQ. RS baris kedua menjadi kolom kedua. Inilah B transpos. Nah, kita coba kalikan sama seperti operasi ketiga tadi. Kita kalikan baris dengan kolom. Itu sama dengan A kali AB ini dikalikan dengan PQ. Berarti kita buat AP ditambah BQ. Ini dia pertama AB ditambah BQ. Berikutnya AB ini dikalikan dengan RS. Berarti hasilnya AR ditambah BS. Ini AR tambah BS. Baru masuk kita ke baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Berarti hasilnya CP ditambah DQ. Baris kedua dengan kolom kedua, hasilnya CR ditambah DS. Baris ketiga dengan kolom pertama, EP ditambah FD. Baris ketiga dengan kolom kedua, ER ditambah FS. Nah, ternyata bisa kita kalikan, maka operasi keempat juga bisa dilakukan. Maka kita centang ini sudah 3 yang bisa. Kita coba yang terakhir nih,
Yang operasi kelima A pangkat 2. Nah, untuk operasi kelima A pangkat 2, kita artinya ini A dikali A. Ini kan sama dengan A dikali A. Artinya matriks A dikali dengan matriks A. Oke, kita laksanakan. Nah, cara mengalihkan matriks itu selalu kalikan baris dengan kolom. Ini baris AB. Ini kolom AB. Nah, kita perhatikan. Kalau ini kita coba kalikan. Ini kan sama dengan A kali A ditambah B kali C. Ini belum dapat nih. Belum ada pengalinya nih, maka ini tidak bisa dilakukan. Dua buah matriks itu bisa dilakukan jika banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Ternyata banyak kolom di matriks pertama ini sama dengan, ini banyak kolom di sini sama dengan kolom 1, kolom 2, 2 kolom. Sementara di sini barisnya ada 3. Seharusnya yang harus kalau bisa dilaksanakan dia harus banyak kolom di matriks pertama sama dengan banyak baris di matriks kedua. Maka ini kesimpulannya tidak dapat dilakukan karena banyak kolom pada matriks pertama tidak sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Maka kita simpulkan yang kelima ini tidak bisa dilakukan. Jadi operasi yang bisa dilakukan adalah operasi kedua, ketiga, dan keempat. Ternyata ada itu di pilihan kedua, ketiga, dan keempat yaitu C. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Diketahui matriks B sama dengan ini dia elemen-elemennya dan matriks C sama dengan ini. Jika B sama dengan 2C, artinya jika matriks B sama dengan 2 kali matriks C, nilai dari X kali Y sama dengan di sini kan ada variabel X dan variabel Y. Ini nanti yang mau kita cari. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Kita beranjak dari sini. B sama dengan 2C. Ini dia B sama dengan 2C. Kita buat matriks B. Ini matriks B. Ini matriks B sama dengan 2, 3X, 4, min 4, dan seterusnya. Sama dengan 2C. Berarti 2 kali matriks ini. 2 kali 1, 3, 5, 1, 3, 2, dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita kalikan dulu nih yang di sebelah kanan ini. Ini tetap dulu buat. Maka ini sama dengan 2 kali. Ini dikalikan 2. Berarti masing-masing elemennya ini dikali 2. Maka hasilnya sama dengan 2, 6, 4. Dari sini ya 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Nah, maka untuk kesamaan matriks, itu elemen-elemen yang bersesuaian harus sama. Artinya yang terletak di baris 1 kolom 1 harus sama dengan yang terletak di baris 1 kolom 1. Nah, kita carilah yang ada unsur X-nya yang ditentukan tadi, yang mau ditentukan. Di sini ada 3X sama dengan ini terletak di baris 1 kolom 2. Ini di pasangannya ini di baris 1 kolom 2, 6. Maka kita buat yang pertama, persamaan yang pertama adalah 3X sama dengan 6. Ini dia dari sini ya 3X sama dengan 6. Elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak. Maka dari sini X sama dengan 6 per 3 atau X sama dengan 2. Nah, sekarang sudah kita peroleh ternyata X-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah nilai XY. Maka harus kita cari dulu nilai Y. Nah, kita ambil saja yang ada Y-nya di sini. Perhatikan ini 5X tambah Y sama dengan. Ini kan terletak di baris 2 kolom 3. Yang seletak dengan itu atau yang bersesuaian dengan itu adalah 14. Yang sama-sama terletak di baris 2 kolom 3. Maka yang kedua bisa kita ambil 5X tambah Y sama dengan 14. Tadi sudah kita peroleh X-nya 2. Nah, substitusikan ke sini. Berarti 5 kali 2 tambah Y sama dengan 14. Berarti 10 tambah Y sama dengan 14. Maka Y sama dengan 14 dikurang 10. Atau Y sama dengan 4. Nah, sudah kita peroleh X-nya 2, Y-nya 4. Yang ditanya adalah nilai X kali Y. Maka nilai X kali Y sama dengan 2 kali 4. Itu sama dengan 8. Kita lihat di pilihan, ternyata di pilihan D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika matriks 57 min 1 min 5 tambah 2 kali matriks min 1 4 2 minus 2 kurang 3Q sama dengan matriks 0.
Jumlah dari semua elemen pada matriks Q adalah, ini matriks Q belum diketahui. Tapi dari operasi ini kita ketahui supaya ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan, matriks Q itu pasti berordo 2 kali 2. Nah, caranya kita misalkan dulu matriks Q itu sama dengan PQRS. Nah, lalu kita laksanakan, kita ikuti operasi ini. Maka yang pertama tadi, ini kan 57 min 15. Ini 57 min 15 min 5 ditambah 2 kali. Berarti ditambah 2 kali min 1, 4, 2 minus 2. Dikurang 3 kali matriks Q. Matriks Q tadi sudah kita misalkan PQRS. Berarti dikurang 3 kali PQRS. Sama dengan, ini sama dengan matriks 0, 0, 0 atau matriks 0. Oke, lalu kita selesaikan dulu ini, kita kalikan ini dan ini juga kita kalikan, lalu nanti hasilnya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini tetap dulu 5 min 7 min 1 min 5 ditambah, ini kita kali 2. Artinya setiap elemen di sini atau nilai-nilai yang di dalam matriks ini kita kali 2. Berarti ditambah 2 kali min 1 minus 2, 2 kali 4 8, 2 kali 2, 4, 2 kali minus 2, minus 4, dikurang 3P, 3Q, 3R, dan 3S. Berarti ini kita buat, dikurang 3P, 3Q, 3R, 3S. Artinya semua elemen di sini dikali 3. Sama dengan ini tetap dulu. Lalu untuk ini kita laksanakan operasinya penjumlahan dan pengurangan. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah elemen-elemen yang bersesuaian. Artinya elemen atau elemen yang seletak ini. Perhatikan ini terletak di baris 1 kolom 1, di pasangannya ini minus 2. Dan di sini pasangannya 3P. Berarti 5 tambah minus 2 dikurang 3P. Ini ikuti juga ini tanda operasi ini. Maka yang pertama ini 5 tambah minus 2 dari sini. 5 tambah minus 2 dikurang 3P sama dengan ini dia. Nanti kita buat sama dengannya. Berikutnya 7 ditambah 8 dikurang 3P. Ini dia 7 tambah 8 dikurang 3P dari ini. Berikut untuk berikutnya minus 1 tambah 4 dikurang 3R nih. Min 1 tambah 4 kurang 3R. Dan terakhir minus 5 tambah minus 4 dikurang 3S. Minus 5 tambah minus 4 dikurang 3S. Sama dengan matriks 0 ini. Oke, kita selesaikan yang bisa diselesaikan. Ini kan 5 tambah minus 2. Berarti sama dengan 3. Oke, hasilnya semua seperti ini. 5 tambah minus 2, 3 dikurang 3P. Makanya ini kita buat 3 dikurang 3P. 7 ditambah 8, 15 dikurang 3Q. Ini 15 kurang 3Q. Min 1 tambah 4 itu 3 kurang 3R. Ini dia 3 kurang 3R. Minus 5 tambah minus 4 min 9 dikurang 3S dikurang 3S. Sama dengan 0, 0, 0. Nah, sekarang yang kita cari adalah elemen-elemen matriks Q itu. Nah, berarti kita buat ini sama seperti kesamaan matriks tadi. Yang sama dia elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak. Berarti 3 kurang 3P itu seletak dengan 0 yang di sini. Maka bisa kita buat 3 dikurang 3P sama dengan 0. Maka dari sini min 3P sama dengan 0 kurang 3. Atau min 3P sama dengan min 3. Maka P sama dengan min 3 per min 3 atau P sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh nilai P sama dengan 1. Berikutnya untuk memperoleh nilai Q ini 15 dikurang 3Q itu juga sama dengan 0 ke sini. Nah, berikutnya 15 dikurang 3Q sama dengan 0. Ini pindahkan ke ruas kanan berarti min 3Q sama dengan 0 dikurang 15. Min 3Q sama dengan min 15. Q sama dengan min 15 per min 3 atau Q sama dengan 5. Oke, untuk R ini 3 dikurang R pasangannya ini. Berarti 3 dikurang 3R sama dengan 0. Berarti min 3R ini pindah ke ruas kanan. Min 3R sama dengan 0 kurang 3. Min 3R sama dengan min 3. R sama dengan min 3 per min 3 atau R sama dengan 1. Dan terakhir, min 9 dikurang 3S sama dengan 0. Kita buat di sini. Min 9 dikurang 3S sama dengan 0. Berarti min 3S sama dengan 0 tambah 9. Ini pindah ke kanan jadi tambah ya. Maka S sama 3, min 3S sama dengan 9. S sama dengan 9 per min 3. Atau S sama dengan min 3. Nah, yang ditanya jumlah semua elemen. Berarti kita jumlahkan ini semua. P tambah Q tambah R tambah S. Maka kita buat.
P tambah Q tambah R tambah S sama dengan P-nya tadi 1, R-nya, Q-nya 5, R-nya 1, dan S-nya min 3. Itu sama dengan 1 tambah 5 tambah 1 kurang 3. 1 tambah 5, 6, tambah 1, 7, dikurang 3, 4. Berarti sama dengan 4. Maka jumlah elemen-elemen matriks Q sama dengan 4. Dan itu ada di pilihan B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai A yang memenuhi dari matriks ini jika dijumlahkan dengan matriks ini sama dengan 2 kali matriks ini ya. Oke, langsung kita buat operasinya. Nah, penyelesaian ini tadi yang pertama B4 B kurang 2 dan seterusnya ditambah dengan matriks ini. Kita tulis saja dulu, lalu sama dengan 2 kali matriks ini. Oke, ini dia soalnya. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, kita selesaikan dulu ini yang di kanan kita kalikan, maka ini sama dengan. Atau ini langsung kita jumlahkan bisa. Ini 4 ditambah min AC ini. 4 tambah min AC. Jadi 4 kurang AC bisa ya. Ini jumlahkan atau kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. 4 bersesuaian dengan min AC. Maka kita buat 4 ditambah negatif atau sama saja dengan 4 dikurang AC. Berikutnya B kurang 2 ditambah 8. Ini dia. Dari situ nih B kurang 2 ditambah 8. C dikurang 2B ditambah min 1. Maka kita tulis C dikurang 2B dikurang 1. Ini 4 ditambah minus 6. Berarti 4 kurang 6. Sama dengan ini langsung kita kali 2 saja elemen-elemennya ini. Berarti sama dengan min 20. Dari sini 2 dikali min 10 min 20. 2 dikali 4 8. 2 dikali minus 4 min 8. 2 dikali min 1 jadi minus 2. Sekarang kita selesaikan lagi, mana tahu ada mana ini masih bisa disederhanakan ini. Maka dia menjadi 4 dikurang AC ini tetap. B dikurang 2 tambah 8 itu sama dengan B tambah 6. Ini C dikurang 2B kurang 1 tetap ya, tidak bisa lagi. 4 dikurang 6 minus 2 sama dengan yang di sebelah kanan ini tetap juga. Nah, maka kita peroleh dari persamaan matriks. 4 dikurang AC sama dengan min 20 itu. Pertama ini. 4 kurang AC sama dengan min 20. Nah, ini kita pindahkan saja 4-nya ini ke cross kanan. Maka min AC sama dengan min 20 dikurang 4. Atau min AC sama dengan min 24. Atau AC sama dengan 24. Nah, ini kita biarkan saja dulu karena A dan C-nya belum kita tentukan atau belum kita peroleh. Nah, kita carilah sekarang nilai dari yang lain, variabel yang lain. Misalnya B tambah 6 sama dengan 8 dari sini. B tambah 6 sama dengan 8 ini dia. Maka dari sini B sama dengan 6, 8 dikurang 6. Maka B sama dengan 4, sama dengan 2 ya. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Sudah kita peroleh nilai B sama dengan 2. Sekarang untuk memperoleh nilai C, dari sini nampaknya bisa C dikurang 2B dikurang 1 sama dengan min 8. Kita tulis C dikurang 2B dikurang 1 sama dengan min 8. B-nya tadi 2. Berarti C dikurang 2 kali 2 kurang 1 sama dengan min 8. Nah, 2 kali 2 min 4 jadi min 4 dikurang 1 jadi min 5. Maka C dikurang 5 sama dengan min 8. Ini pindah dulu ke rows kanan. Berarti C sama dengan min 8 tambah 5. Atau C sama dengan min 3. Nah, sudah kita peroleh nilai B dan C-nya. Yang ditanya adalah nilai A yang memenuhi. Ini A dikali C tadi sama dengan 24. Kita buat A dikali C sama dengan 24, sementara C-nya sama dengan min 3. Maka kita ganti C ini menjadi min 3. Maka A dikali min 3 sama dengan 24. Itu A sama dengan 24 per min 3. Maka A sama dengan min 8. Kita lihat di pilihan, ternyata dia di bagian B. Kita masuk ke soal nomor 5, kita simak terlebih dahulu. Matriks X menyatakan data stok baut mula-mula di sebuah toko spare part. Ini dia. Jenis baut A itu 24, jenis baut B 18, dan seterusnya. Maka kalau ini dibuat dalam bentuk matriks, X, hasilnya seperti ini. Langsung ini diangkat ya, 24, 18, 20, 15, dan seterusnya.
Nah, kita simak lagi. Dalam seminggu, baut jenis D, H, dan J terjual masing-masing 10. Jika stok di akhir minggu dinyatakan dengan operasi matriks X dikurang Y, maka matriks Y sama dengan, di sini ada dikasih pilihan. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, kita lihat penyelesaian. Tadi yang jadi masalah jika stok di akhir minggu dinyatakan dengan operasi X dikurang Y, maka kita buat stok akhir minggu itu sama dengan stok mula-mula. Ini dia mula-mula dikurangi dengan yang terjual. Ini dia. Berarti stok mula-mula dikurang stok yang terjual. Nah, kita perhatikan ini stok mula-mula itu sama dengan X. Oke, kita lihat stok mula-mula sama dengan X, sedangkan stok terjual itu sebenarnya sama dengan Y. Nah, oke, stok mula-mula kita buat, stok mula-mula langsung ini angkat ya. Ini stok mula-mula 24, 18, dan seterusnya. Sedangkan stok yang terjual, perhatikan matriks yang terjual, jenis baut yang terjual. Dari sini tadi, yang terjual itu adalah matriks D, H, dan J. Cuman 3 jenis yang terjual, masing-masing 10 unit. Nah, kita lihat untuk jenis baut D, di sini dia, ini D, jenis baut D 15 ini terletak di baris 1 kolom 4, berarti ini terjual 10. Maka kita buat yang terjual itu di yang ini 0 terjual, berarti kita buat 0 di sini. Ini matriks jenis baut B juga terjual 0, jenis baut C juga terjual 0. Jenis baut D tadi yang terjual itu 10 ini ya, berarti kita di sini kita tulis 10. Ini baut yang terjual. Kalau 0 dia berarti tidak ada yang laku, kalau kita isi seperti ini berarti laku atau terjual 10. Nah, perhatikan jenis baut E. Baut E kan tidak ada yang terjual, berarti tetap 0. Baut F juga 0. Ini yang terjual itu hanya D, H, dan J. Baut G juga 0. Baut H ini terjual 10, maka kita buat di sini 10. Nah, sekarang baut jenis I itu 28, 26 itu tidak ada yang laku, berarti tetap ini dia 0. Ini tidak ada terjual, di sini juga 0. Nah, oke, baut J ya. Perhatikan baut J itu 14, ini terjual 10, maka di sini kita tulis 10. Sedangkan baut K itu tidak ada yang terjual, berarti 0. Dan baut L tidak ada yang terjual, berarti di sini tetap 0. Nah, kalau kita kurangkan ini, itulah yang menyatakan stok akhir minggu. Sementara yang ditanya sebenarnya adalah matriks Y, dan inilah matriks Y yang terjual. Ini dia yang terjual ini. Jika stok akhir minggu dinyatakan dengan operasi matriks ini, mula-mula dikurang yang terjual. Sementara yang ditanya itu adalah yang terjual itu sendiri, berarti yang diminta adalah matriks ini. Oke, namun demikian kita coba laksanakan. Inilah stok akhir minggu, kita kurangkan langsung. Ini dikurang 0 tadi tetap sampai di sini, yang dikurang 0 itu, yang dikurang itu 15, dikurang 10 jadi 5. Baru ini 25 dikurang 10 jadi 15. Yang terakhir 14 dikurang 10, makanya ini jadi 4. Inilah stok akhir minggu. Tapi yang ditanya adalah matriks ini, matriks Y, ini matriks Y. Nah, kita lihatlah di pilihan apakah ada yang sesuai dengan ini. Ini tadi pilihannya itu 0, 0, 10. Ini 0, 0, 10. Di sini juga 10 dan ini 10. Ternyata matriks Y itu ada di pilihan A. Oke, demikian pembahasan kita. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang paham atau bahkan ada pembahasan yang keliru, diharapkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat.